Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini Allah mempertemukan kita di pondok yang kita cintai, Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah, di mana setiap Rabu sore kita mengadakan kajian tafsir, dan sampailah pada surat Al-Imran pada sore hari ini ayat 21 sampai selesai kita bahas nanti. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh menegakkan keadilan dari manusia. Jadi membunuh manusia karena sebab menyuruh manusia untuk berbuat adil. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira untuk mereka dengan adab yang sangat pedih. Ini sesuatu cemoohan. Orang yang telah mengingkari Allah, mengingkari orang-orang alim yang menyampaikan ilmunya karena Allah, untuk supaya manusia menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, tapi mereka membunuhnya tanpa alasan yang benar. Ini katanya Allah, coba beritahu kepada mereka bahwa nanti kamu akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Tentunya pemberitahuan itu kan sebenarnya pemberitahuan yang baik, kabar gembira, tidak. Ini bukan kabar gembira. Kabarnya kasih tahu dia bahwa nanti aku akan campakkan ke jurang api neraka, itu maksudnya. Nah, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Siapa yang ingkar? Ya orang kafir. Orang kafir itu yang menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau tahu tentang masalah Rasul-Rasul Allah. Dia tidak mau dekat, tidak mau lihat. Walaupun kebenaran ada di hadapan mata, mereka menyaksikan apa yang terjadi pada diri Rasulullah, mereka tetap menutup hatinya untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Kenapa? Karena hatinya ingkar. Orang yang sudah ingkar itu tidak bisa ada orang yang dapat membenahi. Tidak ada orang yang bisa mengajari. Tidak ada orang yang bisa membawa mereka kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena mereka terhadap Allah sudah menutupi diri, apalagi manusia yang akan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang sang pencipta manusia. Jadi kalau memang Allah mau berkehendak mereka dapat terbuka hatinya, maka Allah tanamkan hatinya keimanan. Tetapi karena kekafiran itu ditetapkan di Allah semenjak mereka itu belum lahir ke dunia, ditentukan kekafirannya ketika dalam perutnya, maka perut ibunya, maka orang kafir itu tetap kafir, tak bisa ada yang merubahnya. Walaupun Nabi sendiri tidak sanggup mengislamkan pamannya sendiri, yang namanya Abu Talib, Abu Jahal, ya Abu Jahal, Abu Lahab, itu pamannya. Tidak bisa diislamkan.
Jadi manusia itu yang namanya hamba tidak bisa mempengaruhi hatinya manusia apabila Allah telah menutup, mengunci hatinya, tidak bisa terbuka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Tidak bisa sudah. Kalau sudah dikunci hatinya, dikunci matanya, dikunci pendengarannya, tidak bisa mendengar nasihat, dikunci lesannya, tidak bisa berbicara benar, dikunci hatinya untuk menerima, bisa memahami ayat-ayat Allah, karena sebab Allah berkehendak untuk masuk neraka. Jadi kenapa kok Allah berkehendak masuk neraka? Karena walaupun dikasih petunjuk, dia tidak mau. Buktinya, ayo kalau kamu bisa, katanya Allah. Tidak bisa mempengaruhi manusia itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak bisa mempengaruhi hatinya pamannya sendiri supaya masuk Islam. Itu karena sebab masalah taufik dan hidayah urusannya Allah. Jadi menyikapi kehidupan di dunia ini, kalau kamu menyaksikan aktivitas-aktivitas atau kalam-kalam manusia di dunia ini, biarkan mereka bergelimang dengan kesesatan. Yang penting kamu itu punya keteguhan iman, tidak berpengaruh kepada ucapan-ucapan mereka. Walaupun mereka menyandang dirinya sebagai orang alim. Ya, iblis kan alim. Ya, iblis alim. Karena sombong, dicampakkan dengan neraka. Ya. Bal'am alim. Tapi karena terpengaruh dengan sogoan, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi manusia itu gimana pun jahatnya, ya tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Ya, tapi masih ada Fir'aun terus itu. Pengikut-pengikutnya Fir'aun masih ada. Pengikut-pengikutnya Haman juga ada. Pengikut-pengikutnya setan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi menyikapi hidup ini, ya tentukan sikapi hidupmu itu. Bila mana hidupmu itu bersesuaian dengan Al-Quran, maka jangan terbawa arus globalisasi dan informasi yang ada di YouTube terutama. Sekarang dunia itu ada di genggaman manusia. Jadi manusia itu baik atau buruknya atau terjatuh kepada kemaksiatan itu karena sebab ada di tangan mereka masing-masing. Bila mana kamu itu hanya sekedar melihat YouTube-nya untuk kebaikan, kemaslahatan kita, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kamu mencet sesuatu yang buruk, maka keburukan juga akan menimpa kepada kita. Jadi sensitif sekali. Ya, sensitif. Jadi kulitnya tipis sekali. Jadi memilih dan menyikapi hidup di dalam era globalisasi dan informasi ini sangat sulit kecuali kamu membawa iman. Makanya kalau kamu buka HP, baca. Ya, baca apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan hadirnya mereka ke dalam hati kami. Sehingga apa? Kamu tidak terbisikin. Lihat ini buka saja, ini buka saja. Itu kenapa? Bisikan setan. Tetapi kalau kamu melihat HP hanya sekedar melihat seperti orang-orang yang penting-penting untuk diikuti, seperti Ustaz Hadi Hidayat, seperti Was, Abdul Somad, seperti Buya Yahya, seperti Baha, itu seperti Haji Rusli, itu kan bagus-bagus semua itu. Dan banyak kiai-kiai itu yang ada yang bisa yang patut kamu ambil. Jangan yang bertentangan. Kalau kamu misalkan orangnya condong kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan melihat YouTube yang berbau yang menyimpang daripada ajaran kita. Ya. Seperti ajarannya Wahabi diikuti, jangan diikuti, jangan dilihat. Yang Wahabi tidak usah lihat YouTube kita. Biar jalan saja dah. Lana amaluna wa lakum a'malukum. Tidak ada ketemunya. Orang Wahabi menyalahkan Sunni, orang Sunni menyalahkan Wahabi, orang Wahabi menyalahkan Syiah menyalahkan Wahabi, terus gitu. Tidak selesai. Dan yang di luar sana
pengrusak secara jelas, ya banyak. Dan sikapi mereka itu, ini yang maksud Ustaz. Ini yang dimaksud Ustaz, ingkar terhadap. Jadi kalau manusia itu sudah tidak dimintai pertanggungjawabannya atas omongan atau dakwah mereka, kenapa harus kita cabut tangan? Ya. Manusia itu akan menuju kematian saja. Kamu berbuat baik, mati. Berbuat jahat, mati. Ingat, mati saja, kamu tidak akan berbuat macam-macam. Tidak akan berbicara yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Jadi ada istilahnya orang-orang pintar tapi sempuan, tidak ngerti benar langsung. Padahal yang pintar itu banyak di ini. Ya, lebih banyak pintar daripada yang bodoh. Yang bodoh satu nyeleneh, enggak, hanya viral, jadi bingung yang awam-awam. Jadi ada statement, ya, memang ada di sejarah itu. Kalau misalkan Islam di Indonesia itu akan digoncang imannya, akan digoyah akidahnya, itu cuman kaburkan sejarah, selesai urusannya, kabur sejarahnya, orang bodohnya bingung. Orang bodoh itu tidak ngerti. Orang bodoh seperti orang buta. Kalau orang buta itu melihat gajah, coba bagaimana prediksi kamu? Gajah itu seperti apa? Kalau orang buta itu melihat kupingnya, dia bilang gajah itu tipis. Kalau orang buta itu melihat megang buntutnya, bahwa gajah itu seperti tikus. Kalau melihat kakinya, gajah itu besar. Kalau melihat perutnya, itu lebih besar daripada. Nah, seperti itu. Itu orang buta. Jadi orang awam di Indonesia itu banyak. Jadi menyikapi orang kadang-kadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, itu wajar. Dari dulu sampai kapan saja. Kalau namanya bodoh, tetap dia tidak kelihatan. Yang mana benar, mana yang baik. Oleh karena itu, ya, jangan artinya, bagaimana caranya? Kita bodoh, kita bodoh. Kita tidak bisa memprediksi mana ulama-ulama yang kita harus ikuti. Kamu itu jangan ribut dengan YouTube. Tapi ributlah kamu atau berfokuslah kamu kepada kiai-kiaimu yang ada di sekitar kamu. Kalau di Bondowoso misalkan, siapa yang kiainya ini? Ya, Hasyim Asy'ari, ya sudah, Hasyim Asy'ari ikut. Ya, jangan macam-macam. Ada Kiai As'ad, Samsul Arifin, ada Kiai Hamid Pasuruan, ya, ada macam-macam kiai banyak. Ya Khalil Banggalan. Dan seluruh dunia itu seperti Kiai Guru Ijai, Sukumpul, Martapura, itu kan hebat-hebat itu. Bukan hanya alim tapi dia wali. Ya. Masa mau nyentuh orang-orang yang tidak alim, tidak wali? Menjadi kiblat, menjadi figur. Figur kamu itu figurnya kiai yang betul-betul mengajari kamu, yang mengajari Sulam Safina, yang mengajari Sulam Taufik, yang mengajari Ihya Ulumuddin, Nasaih Diniyah dan sebagainya. Kitab-kitabnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ditambah dengan daripada kitab-kitab salaf. Ya, jangan sembarangan baca kitab. Jangan sembarangan milih kiai. Jangan sembarangan milih habib. Pilih yang bersesuaian dengan hati nurani kamu, yang bila mana kamu itu sudah condong kepada kitabullah dan sunnah. Jangan pilih-pilih yang lain. Ada orang yang pilih Al-Quran, Sunnah, ya, tapi jangan ngucain misalkan gunut, tidak usah gunut bid'ah macam-macam. Itu kan tidak belajar namanya, ya, dan sebagainya. Banyak orang pintar tapi tidak belajar sebenarnya, tidak ngerti. Bukan tidak ngerti, kadang-kadang tahu ditutupi. Kenapa? Karena ini tidak boleh disampaikan. Kan Islam itu fleksibel, mana ada yang ditutupi sama Allah SWT dalam Al-Quran? Tidak ada. Orang tidak boleh gunut misalkan, tidak boleh gunut tidak ada di zaman Nabi, sampai mati Rasulullah tidak pernah gunut. Kapan waktunya itu ngomong? Di sana, ya sudah. Yang di sini, Rasulullah bicara gimana? Rasulullah itu tidak meninggalkan gunut sampai mati, tidak meninggalkan. Di sini dikatakan tidak pernah bergunut, ya enggak? Jadi kenapa? Karena itu setiap Rasulullah membawa sahabat itu tidak semuanya dibawa ke sana, dibawa ke sana. Kadang-kadang ada yang sebagian ikut ke sana, sebagian dia ikut ke sini. Yang di sini tidak tahu apa yang disampaikan di sana sama Nabi. Begitu. Jadi jangan menyalahi orang lain. Kalau tidak tahu diam saja. Kan begitu. Diributkan tentang masalah gunut, sementara orang yang berbuat dosa, maksiat, judi, ngandu nasib dibiarin. Gunut yang meminta kepada Allah disalahi,
dibuat bid'ah. Bid'ah itu syirik, bid'ah itu sesat. Ya, sesuatu yang tidak terjadi pada Nabi tapi dilakukan. Ya, dan bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Dia tidak ada bid'ah hasanah. Dan kalau tidak ada bid'ah hasanah, tidak usah pakai apa? Baju gini kan bid'ah. Bid'ah semua ini. Batik-batik itu bid'ah semua. Apa jelek? Hah? Kalau jelek kenapa kamu pakai? Ya. Jadi sepatunya Rasulullah dan sepatu kita beda. Iya. Kendaraannya Rasulullah unta, kendaraan kita Mercy. Ya beda. Itu orang-orang yang tidak bijak itu doktrin terus, tapi doktrinnya salah. Kalau doktrin itu seperti Nabi yang didoktrin oleh Allah SWT, ya Rasulullah katakan begini, qul huwallahu ahad, Allahu samad, kan doktrin itu. Tapi benar. Bukan sok pintar. Ya. Tidak ada itu di zaman Nabi, tidak ada, tidak pernah Nabi bunuh, tidak pernah tidak usah begitu. Ya, sampaikan yang baik. Kalau tidak bisa baik, diam saja. Kalau mereka ada gunut, silakan gunut. Ya, tidak mau gunut, tidak usah gunut. Ya, dan gunut itu permintaan, permohonan kepada Allah. Nah ini ada seperti itu. Jadi jangan kita menafikan sesuatu yang diamalkan oleh kelompok-kelompok yang lain, sementara itu bersumber daripada sunnah. Itu benar. Ya, kamu tidak mau gunut silakan. Itu kan amalnya kamu. Yang mau gunut jangan dihina, jangan dibilang tidak ada dalilnya. Kamu tidak baca, kan begitu. Ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya inna itu sesuatu yang besar. Ada kalimat inna dalam satu kalimat, awal kalimat pada ayat itu akan memberikan satu pernyataan yang besar. Apa yang besar menurut Allah SWT? Innallaha wa malaikatahu, kan besar itu. Yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, besar tidak? Besar. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat Allah itu bukan hanya di Quran. Ini ayat semua, sealam semesta, langit sampai bawah, surga neraka, semua ciptaan Allah itu ayat. Termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT sang pencipta, bahwa Allah itu ada. Nah, orang yang ingkar itu besar marahnya Allah kepada orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Lain yang ditulis, lain yang dilihat, lain yang ada pada dirimu sendiri. Itu ada pertanda bahwa Allah Maha Kuasa. Kok bisa kita berbicara? Kok bisa kita melihat bersamaan? Kok bisa pendengar itu langsung ke otak? Mata langsung melihat dengan sambungan ke otak. Dan berapa organ tubuh itu ada, sel-sel tubuh itu, atau spesies yang ada di tubuh itu. Bagaimana ada spesies yang bisa mengeluarkan tai lalat, tai kucing, tai telinga ini, ya, tai hidung, tai mata, ya, dan lain juga yang dikeluarkan dari perutnya kamu itu. Itu semuanya ada spesies yang Allah atur. Hei, kamu bagian pengeluaran. Ya, uban saja ini, uban 1, 2, 3. Ada 3, berarti spesies yang ada pada uban yang menjaga rambut agar utuh, itu mati. Keluar uban. Kenapa? Penjaganya mati. Itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Makanya ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ya, jangan mengklaim dirinya paling pintar, padahal bodoh. Ya enggak? Mana satu bodoh? Yang pintar itu Allah. Siapa yang pintar? Tidak ada yang pintar. Kalau manusia diberi kepintaran itu sedikit daripada ilmu Allah yang maha luas. Jadi jarum masukkan di laut, diangkat, yang tersisa di jarum itu yang diberikan kepada semua manusia dari Adam sampai kiamat. Dan sisanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Manusia itu bodoh. Khuliqal insana jahula. Aku cipta manusia itu bodoh. Tapi banyak sok pintar. Makanya tawadhu saja kamu, tidak usah sok-sok pintar. Tidak. Sok-sok alim, sok-sok keramat, tidak usah. Ya, hadapkan dirimu kepada Allah seperti yang disampaikan itu tadi. Ya. Jadi hadapkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang yang ingkar tidak mau menghadapkan dirinya kepada Allah, apalagi mengakui kebenaran adanya Allah sudah tidak mau, bagaimana akan menyembah? Itu orang kafir. Makanya di sini berat, dianggap berat sampai mengatakan innalladzina yakfurun bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah berhubungan dengan manusia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau menyertakan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya hubungnya manusia dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Artinya manusia itu harus berhubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah dari Al-Qur'an dan hablum minallah dari hablum minan nas dari Al-Qur'an. Ada semuanya aturannya di sini. Nah, kalau tidak mengikuti aturan berarti dia ingkar kepada ayat Allah. Yang mau ngatur, yang mau jadi viral, viral masuk neraka itu namanya. Nyari viral supaya saya terkenal, saya pinter, lalu apa? Imbasnya ke neraka. Kenapa? Menyalahi aturan yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kamu benar, benarkan Allah, benarkan Rasulullah, dan benarkan semua yang kamu lihat. Ustaz itu membenarkan, orang kafir itu benar. Ya, orang munafik itu benar. Benar apa? Adanya orang kafir benar, adanya orang munafik benar, adanya orang laki perempuan benar. Kenapa? Di Al-Qur'an ada. Orang munafik ini orangnya, ya benar. Ini orang kafir, benar. Benarnya keberadaan mereka kafir benar. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Karena ada kalimat itu. Katakan kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Berarti orangnya ada. Ketika ditunjuk ini orangnya yang kafir, ya sudah, Habib membenarkan dia. Bukan membenarkan kekafirannya, bukan, orangnya. Alhamdulillah, saya bukan termasuk golongan orang yang kafir. Alhamdulillah, saya bukan termasuk golongan orang munafik. Alhamdulillah, saya bukan golongan daripada orang yang fasik, yang merusak tatanan yang telah disyukuri sama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirombak kembali, dirusak kembali. Yang benar dirusak, tapi mengatakan saya benar. Kalau saya benar, ya geblatnya kemana? Kepada di bawah, di atasnya. Banyak yang lebih pintar. Ketika sudah ditelusuri kepintarannya, ternyata ilmunya hanya nihil saja dibandingkan dengan ulama-ulama yang mengkoreksi tulisan-tulisan mereka yang keliru dan jauh menyimpang dari kebenaran. Seperti itu. Ya. Jadi ini hanya apa ya? Mengarahkan saja pilihan yang mana, ya, yang tepat untuk diikuti. Ya. Kita sholat mengikuti Rasulullah. Bagaimana misalkan kita mengikuti Nabi? Ya. Tapi orang yang mengikuti Nabi dicaci maki. Ya Bang, kira-kira. Saya pengikut Nabi, pecinta Nabi. Tapi orang-orang yang lain yang bukan golongannya, ya, dibenci. Dinafikan bahwa kamu sebenarnya amalannya kamu itu tidak nyampe kepada Allah. Padahal itu umatnya Nabi. Keliru. Habib saja, kalau Habib tidak menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan Wahabi, wal Syiah, wala Ahmadiyah, wala apa. Keberadaan mereka itu adalah apa? Ujian bagi kita. Jangankan mereka yang sudah manusia, betul-betul artinya manusia. Babi sekalipun atau anjing, tidak boleh kamu caci maki. Kenapa? Itu ciptaan Allah. Kenapa diadakan? Karena itu ada ujian bagi kita, cobaan. Ini yang namanya anjing. Ini yang namanya babi. Ini yang namanya khamr. Biar ada, supaya kamu meninggalkannya, menjauhinya. Karena itu larangan. Bagaimana ada larangan tapi tidak ada wujudnya? Ada larangan, ada wujudnya. Ada ketaatan juga ada wujudnya. Paham? Ada balasannya. Semua ada balasannya. Ya. Waman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun
Itu ada di Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kamu mau mengambil atau menyikapi hidup ini, bahwa kita hidup itu harus pakai otak, pakai hati, bisa paham terhadap ayat-ayat Allah, tentunya kamu tidak akan menyalahi satu sama lainnya. Ayo amalkan sudah. Kamu beramal, kamu bertasbih, kamu baca ini, kamu baca salawat, kamu baca Quran, silakan. Kamu diam, tidak mau baca, kamu halul diam, tidak mau berdiri, duduk, silakan. Kan orang itu kan akan dibalas apa? Amalnya, perbuatannya dibalas. Ya. Perhatikan. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Nabi itu digergaji, dibunuh. Nabi. Nah, kalau sekarang kan masih caci maki saja, tidak dibunuh. Kecuali ada tempat-tempat lain yang artinya sudah kebenciannya mereka terhadap orang Islam lalu dibunuh, seperti di Palestina. Itu kan sudah memuncak kejahatannya orang Yahudi terhadap orang Islam, yang memang tidak ada ya kecintaan kepada orang Islam. Kenapa? Ghillal lil ladzina amanu, karena di dalam hatinya itu ada kedengkian terhadap orang beriman. Kedengkiannya akan terangkat dengan apa? Dengan pembunuhan itu tadi. Jadi kalau Nabi saja dibunuh dari bangsa mereka, apalagi orang Islam yang tidak ada hubungannya dengan kebangsaan dengan mereka. Yahudi dan Palestina kan lain. Kalau Palestina itu orang Arab, kalau Yahudi Bani Israel. Jadi memusuhi, bebuyutan. Jadi wajarlah mereka itu bebuyutan terhadap orang. Karena itu juga sudah ada di Al-Quran. Sudah ada di Al-Quran. Bahwa Yahudi itu adalah yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena bukan sebagaimana manusia yang dimanusiakan oleh Allah SWT, tapi lebih jahat daripada binatang. Itu Yahudi. Di dalam Al-Quran ada itu. Nah, antek-anteknya Yahudi banyak. Ya di antaranya memecah belah umat Islam. Ya, yang sudah bagus di tatanannya dirusak kembali. Itu antek-anteknya Yahudi. Nah, herannya juga ya itu banyak yang pro. Ini karena bodoh, enggak. Kalau tidak bodoh, enggak. Mana yang benar itu diikuti, yang salah itu dihindari. Tetapi ini orang-orang yang kafir membunuh orang-orang daripada Nabi dan Rasul tanpa alasan yang benar. Bukan hanya Nabi yang dibunuh, bukan hanya Rasul. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh manusia karena sebab mereka menyuruh kebenaran, menegakkan keadilan. Berbuatlah kamu adil, kamu zalim kamu. Ketika mengatakan zalim kepada pemimpinnya, lalu pemimpin itu membunuh, maka itulah jihad yang paling baik, katanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kadang-kadang sekarang mau bicara seperti itu takut. Kenapa harus takut? Mati itu sekali, hidup itu sekali. Ketika kamu mati, kamu zalim. Kamu tidak adil. Kamu tidak berbuat adil kepada rakyat. Tembak, tegar, mati, selesai urusannya. Orang yang mati seperti itu, ya, kalau kamu mau berbicara sama orang yang mati seperti itu, andai kata saya bisa hidup kembali dan seribu kali saya ditembak karena sebab saya mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka saya ingin hidup kembali 1000 kali dan dalam keadaan ditembak ketika mati. Paham? Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu bal ahyaun, bukan mati, bahkan mereka hidup dalam keadaan diberi rezeki dari arah yang mulia, yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya orang-orang yang ulama-ulama amal saleh itu tidak takut mati. Kenapa? Memang diharap. Mati itu diharap. Orang kalau sudah matinya diharap, mau perang sama orang yang mati seperti itu. Orang kafir takut. Makanya kamu itu tidak boleh takut sama orang kafir dalam memerangi. Bila mana mereka memerangi kita. Kita takut. Takut hanya kepada Allah. Jadi apa maksudnya? Umat Islam itu berjiwa militer. Harus. Kenapa? Ada komando jihad dalam Al-Quran. Al-Hazab itu kan perang. Ya.
Jadi kita harap itu perang. Jadi kita jihad fisabilillah. Tapi yang kafir. Kalau di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Kita tidak memerangi orang Hindu, tidak memerangi orang Buddha, Kristen, apa yang ada di Indonesia. Tapi yang jadi momoknya sekarang bukan mereka. Mereka tahu kedudukan Islam, tahu. Kemuliaan Islam, ketinggian ajaran Islam mereka tahu. Ya. Justru yang mengakui Islam itu tinggi derajatnya atau kemuliaannya ya orang-orang lain dari agama-agama lain. Tetapi mereka menutupi karena dia enggan untuk memasukinya. Tetapi yang rusak sekarang khususnya di Indonesia itu orang Islam sendiri yang ngaku kiai. Tapi ngerusak para kiai. Imaduddin itu kan orang-orang yang cere-cere ya enggak? Ya. Hasyim Asy'ari itu apa? Mau dibandingkan dengan Hasyim Asy'ari? Jangan dibandingkan saya Hasyim Asy'ari sama anak-anak yang masih keluaran Sidogiri aja, mereka kalah. Ya. Enggak bisa berkutik, dikejar ke sana, lari ke sana, kejar sana, lari sana, seperti burunan. Kalau dia benar, tanggapi, datangi mereka. Seperti Ustadz Sofi itu, pintar tuh. Masih muda, kira-kira umur 25-an. Dikejar-kejar tuh Imaduddin tuh. Lari. Kalau dia benar, datangi dia. Enggak usah lari, hadapi. Itu benar. Jadi ini hanya supaya masyarakat tidak resah ya dan tidak terombang-ambing menyikapi hidup ini. Ikuti kiaimu di sekitar kamu itu. Bagaimana? Itu sudah. Ikuti. Kiai itu banyak di dunia di Indonesia ini jutaan kiai. Setong ngerosak mau ikut. Sudah sih ngerosak Bahlul mau diikuti. Ya pengikut Dajjal gitu sudah. Ini seperti pengikut Dajjal, seperti sama ada. Minta kepada Allah fitnah Dajjal ini sudah diantaranya. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada mereka pengrusak-pengrusak akidah-akidah kita itu. Ya enggak? Dengan adab yang sangat pedih dari Allah. Habib cuma membacakan saja.